Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kami akan mempresentasikan laporan hasil survei usaha tani. Dalam hal ini kami membahas usaha tani padi. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sylvia Ayu Nur Aini, Saya Hanifah Nabila. Dan satu lagi teman kami yang berhalangan hadir, yaitu Amelia Puspita. dan inilah presentasinya. Nah, jadi hari ini kami akan mempresentasikan laporan hasil survei usaha tani padi. Akan kami bahas yaitu dimulai dari pendahuluan, yang kedua tujuan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya terdiri dari petani, sehingga sektor pertanian memegang peranan penting. Sektor pertanian sebagai sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk, terutama bagi mereka yang memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Selain itu, sektor pertanian salah satu hal penting yang harus diperhatikan sebagai penyedia pangan bagi masyarakat. Peningkatan produksi yang harus seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk dapat dicapai melalui peningkatan pengelolaan usaha secara intensif. Nah, oleh karena itu, pengetahuan tentang cara pengusahaan suatu usaha tani sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan pendapatan, sehingga kesejahteraan petani juga dapat meningkat. Nah, secara garis besarnya pendapatan usaha tani diperhitungkan dari pengurangan besarnya penerimaan dengan besarnya biaya usaha tani tersebut. Nah, penerimaan suatu usaha tani akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti luasnya usaha tani, jenis dan harga komoditi usaha tani yang diusahakan. Nah, sedang besarnya biaya suatu usaha tani akan dipengaruhi oleh topografi, struktur tanah, jenis dan varietas komoditi yang diusahakan, teknik budidaya, serta tingkat teknologi yang digunakan. Nah, tanaman padi merupakan komoditas tanaman pangan utama di Indonesia. Karena sebagian besar dari penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. Nah, permintaan akan beras terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia ataupun dunia. Dan terjadi perubahan pola makanan pokok pada beberapa daerah tertentu dari yang sebelumnya umbi-umbian ke beras. Nah, tujuan dari adanya penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis pendapatan usaha tani, dan yang kedua menganalisis efisiensi dari suatu usaha tani padi. Yang selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama tanaman padi. Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang berasal dari dua benua, yaitu Asia dan Afrika Barat, tropis dan subtropis. Penanaman padi sendiri sudah dimulai sejak tahun 3000 sebelum Masehi di Tiongkok. Hampir setengah dari penduduk dunia, terutama dari negara berkembang termasuk Indonesia, sebagian besar menjadikan padi sebagai makanan pokok yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangannya setiap hari. Hal ini menjadikan tanaman padi mempunyai nilai yang spiritual, nilai budidaya, ekonomi maupun politik bagi bangsa Indonesia, karena dapat mempengaruhi hajat hidup banyak orang. Nah, padi sebagai makanan pokok dapat memenuhi 50-80% kebutuhan kalori penduduk di Indonesia. Nah, ini dia klasifikasi dari padi. Yang pertama divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Poles, famili Gramineae, genus Oryzalium, spesies Oryza sativa L. Usaha tani padi.
Tanaman padi diusahakan pada dua jenis lahan, yaitu lahan basah atau sawah dan lahan kering. Padi yang diusahakan pada lahan basah dikenal sebagai padi sawah, sedangkan padi yang budidayanya pada lahan kering dikenal sebagai padi ladang. Tanaman padi memerlukan curah hujan yang tinggi, kurang lebih 1.500 sampai 2.000 mm per tahun dengan ketinggian antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu optimal 23 derajat Celcius. Nah, padi akan tumbuh optimal dengan paparan sinar matahari langsung tanpa terhalang oleh apapun, termasuk pohon rindang. Ketersediaan air dalam bercocok tanam padi sangat mutlak, meskipun padi sebenarnya bisa ditanam di segala musim. Sistem penanaman padi sawah biasanya didahului dengan pengolahan tanah seraya petani melakukan persemaian. Pengolahan tanah biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin atau ternak. Ada juga yang diolah dengan menggunakan cangkul oleh manusia, tergantung dengan luas lahannya. Dalam penanaman padi sawah, pengairan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman sehingga penggunaannya lebih efektif. Sedangkan pada lahan kering atau sawah tak ada hujan, kebutuhan tanaman akan air semata-mata sangat diharapkan pada adanya hujan. Pemeliharaan padi sawah meliputi penyiangan, penyulaman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Penyiangan dilakukan 1-2 kali, yaitu pada saat padi berumur 15-35 hari setelah tanam atau tergantung dari kecepatan tumbuh dari si gulma. Penyulaman bibit dilakukan seminggu setelah penanaman atau paling lambat 2 minggu karena penyulaman yang lebih lama akan mengakibatkan tidak serempaknya padi masak. Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk buatan atau anorganik dan pupuk alam atau organik. Pupuk alam meliputi pupuk kandang atau kompos, sedangkan pupuk buatan seperti urea, kalium, dan TSP. Pengendalian hama penyakit dilakukan secara kimia dan mekanis. Pengendalian kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia, sedangkan pengendalian mekanis yaitu dengan cara pembakaran jerami, yaitu memutuskan perkembangbiakan dan penyebaran hama dan penyakit. Nah, selanjutnya waktu dan tempat yaitu pada bab 3, metode pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan survei petani ini kami lakukan tempatnya yaitu di rumah masing-masing. Rumah masing-masing kami yaitu anggota kelompok karena terkendala oleh situasi yaitu pandemi COVID-19. Sehingga survei hanya dilakukan dengan wawancara menggunakan via telepon WhatsApp. Hari dan tanggalnya yaitu hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya masih di bab 3 yaitu metode pelaksanaan, yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dapat dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam kebutuhan penelitian. Yang pertama ada observasi atau survei, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan. Di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi dapat juga diartikan sebagai proses yang kompleks. Kedua, wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Yang ketiga yaitu dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap perilaku serta karakteristik di beberapa penggunaan sistem. Selanjutnya pada bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden.
kami kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang dapat mewawancarai responden sebanyak 5 orang. Kami melakukan survei kepada petani padi. Dari 5 responden yang kami wawancarai, rata-rata laki-laki dengan umur 46 tahun. Status dalam keluarga sebagai kepala rumah tangga. Status usaha tani rata-rata pekerjaan utama. Pengalaman usaha tani rata-rata 17 tahun. Jumlah tanggungan keluarga rata-rata 3 orang. Sumber pengetahuan yang diperoleh rata-rata dari orang tua atau turun-temurun. Luas lahan yang dimiliki rata-rata 1,1 hektar dan status kepemilikan yaitu milik sendiri berupa ladang dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat dan biaya pajak rata-rata Rp166.667 per tahun. Alasan menanam padi karena sebagai sumber penghasilan utama dan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Benih yang biasa digunakan berbeda-beda pada tiap responden dengan alasan menyesuaikan kondisi lahan dan saat ini yang tahan akan hama dan hasilnya pun bagus. Nah, lama penggunaan benih rata-rata lebih dari 1 tahun. Hama dan penyakit yang sering ditemukan rata-rata yaitu hama wara. Nah, pembahasan yang kami buat adalah rata-rata dari data yang kami peroleh. Masih di bab 4 yaitu pembahasan. Yang kedua yaitu usaha tani. Di sini dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu biaya variabel atau biaya bahan produksi. Usaha tani yang dilakukan dengan lahan yang rata-rata 1,1 hektar adalah menggunakan benih padi dengan rata-rata 9 kg yang mendapatkan informasi benih dari kelompok tani. Pupuk yang digunakan petani ada 3 yaitu pupuk urea, pupuk KCl, dan pupuk TSP. Pestisida yang digunakan untuk tanaman padi ada 2 yaitu pestisida dan herbisida. Nah, rincian biayanya dapat dilihat pada tabel 1.1 biaya variabel. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa biaya variabel atau biaya bahan produksi yang dikeluarkan oleh 5 responden dengan rata-rata yang dikeluarkan dalam usaha tani padi sebesar Rp1.161.800 dengan biaya terbesar dikeluarkan untuk biaya membeli pupuk urea yaitu sebesar Rp255.800 dan biaya terkecil yang dikeluarkan untuk biaya pembelian pupuk TSP yaitu sebesar Rp171.000. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja tetap berasal dari dalam keluarga yang dilakukan oleh petani itu sendiri. Jenis pekerjaan tetap yang dilakukan antara lain pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan pemanenan. Rincian biaya tenaga kerja produksi padi dapat dilihat pada tabel 1.2 di slide yaitu biaya tenaga kerja produksi. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa biaya tenaga produksi yang dikeluarkan oleh 5 responden dalam usaha tani padi dengan rata-rata sebesar Rp4.256.085. Biasanya tenaga kerja produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani padi yang berhubungan dengan kegiatan proses produksi berupa perawatan. Biaya tenaga kerja produksi yang paling banyak untuk kegiatan pengolahan lahan yaitu sebanyak 20,65 HOK atau upah di sana yang sudah ditetapkan yaitu 100.000 per HOK. Selanjutnya yaitu produksi, masih dalam bab 4 pembahasan. Produksi hasil padi dari 5 responden semuanya dijual dengan harga jual yang ditentukan oleh pengepul yaitu dengan harga rata-rata Rp4.320 per kilogram. Padi selama proses produksi dari penanaman sampai panen berumur rata-rata 90 hari.
Rincian biaya produksi dari pendapatan, keuntungan, pengeluaran, biaya tetap dan variabel, RC dan BC rasio dan BEP dapat dilihat pada tabel 1.3 di slide, yaitu analisis pendapatan, keuntungan, pengeluaran, biaya tetap dan variabel, RC, BC rasio, dan BEP. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa biaya total yang dikeluarkan dalam usaha tani padi sebesar Rp7.022.696. Total penerimaan yang diperoleh dalam usaha tani padi sebesar Rp18 juta. Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp10.977.304 dengan RC rasio sebesar 2,563118,209, yang artinya usaha tani padi mengalami keuntungan, yaitu setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk usaha tani padi yang memperoleh penerimaan sebesar Rp2,563118,209 dengan BC rasio sebesar 1,563118,209, yang artinya usaha tani padi mengalami keuntungan, yaitu setiap Rp1 yang dikeluarkan untuk usaha tani padi memperoleh penerimaan sebesar Rp1,563118,209. Nilai BEP unit usaha tani padi diperoleh sebesar 597,57863 kg. Artinya, usaha tani padi akan mengalami keuntungan apabila berproduksi lebih besar dari 597,57863 kg untuk luas lahan yang rata-rata 1,1 hektar. Produksi rata-rata yang dijual yaitu 4.100 kg yang dihasilkan dalam usaha tani padi di daerah penelitian lebih besar dari BEP unit, yaitu 597,57863 kg. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani padi di daerah ini pada kondisi menguntungkan. Nilai BEP rupiah usaha tani padi diperoleh sebesar Rp2.581.539. Artinya, usaha tani padi akan mengalami keuntungan apabila mampu melakukan penjualan lebih besar dari Rp2.581.539. Penerimaan rata-rata yang dihasilkan dalam usaha tani padi di daerah penelitian sebesar Rp15.418.461, lebih besar dari nilai BEP rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani padi di daerah ini pada kondisi yang menguntungkan. Tetap dalam bab 4, yaitu pembahasan ada tata niaga. Tata niaga usaha tani padi yang dilakukan oleh 5 responden ialah lembaga pemasaran, dilakukan oleh pedagang besar dengan harga rata-rata Rp4.320 per kilogram, dengan jumlah yang dijual rata-rata 4.100 kg. Cara penjualan dilakukan melalui pengepul. Cara pembayaran dilakukan secara tunai. Cara penentuan harga yaitu bebas, dilakukan atau ditentukan oleh pedagang. Cara perolehan informasi harga yaitu diperoleh dari kelompok tani. Yaitu aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan 5 responden yang kami wawancara ialah 5 responden ikut serta dalam keanggotaan kelompok tani. Akses permodalan 5 responden untuk melaksanakan usaha tani padi merupakan modal sendiri dan tidak ada pinjaman kepada pihak manapun dari kelompok tani sendiri mendapatkan akses pembelian pupuk. Itu sistem usaha tani. Sistem pertanian yang dilakukan 5 responden merupakan ciri-ciri pertanian usaha tani modern. Sistem pertanian dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Di daerah ini, iklim dan cuaca sangat mempengaruhi proses kegiatan usaha tani. Di daerah ini menggunakan sistem irigasi atau pengairan. Selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi yang dilakukan 5 responden adalah peningkatan teknologi peralatan pertanian, pengolahan lahan dari cangkul menjadi traktor untuk memudahkan proses pengolahan tanah sebelum melakukan usaha tani padi. Nah, demikian pembahasan dari laporan survei usaha tani. Setelah itu kami dapat menarik kesimpulan
Bahwa analisis tentang usaha dengan jumlah responden sebanyak 5 responden menghasilkan bahwa rata-rata penerimaan adalah 18 juta rupiah dengan produk padi yang dijual rata-rata sebanyak 4.100 kg. Efisiensi adalah ukuran keberhasilan kegiatan dinilai berdasarkan biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, berdasarkan hasil survei, rata-rata pendapatan bersih petani petani padi adalah Rp10.977.304 dan pengeluarannya yaitu Rp7.022.696. Dari sini disimpulkan bahwa usaha tani padi adalah usaha yang efisien dan menguntungkan. Tetapi perlu adanya peningkatan di bidang teknologi. Nah, di sini kami melakukan pembahasan atau menarik kesimpulan dari rata-rata data yang kami peroleh. Jadi semua data yang kami bahas adalah rata-rata dari data awal yang kami peroleh seperti itu. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan tentang survei usaha tani. Dalam hal ini kami memilih komoditas padi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai habis, yang telah memperhatikan sampai habis. Kami berharap semoga presentasi kami kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada Ibu dosen dan Ibu teknisi yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami dapat mengidentifikasi lebih lanjut tentang usaha tani khususnya komoditi padi, dan kami mendapatkan ilmu yang lebih dari tugas kali ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.